Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Varane ingin tinggalkan Real Madrid di akhir musim. Rafael Varane sedang menjalani musim ke-10 bersama Los Blancos sejak digaet dari Lens pada musim panas 2011. Sebanyak 18 trofi diraih Varane di Real Madrid. Namun Varane merasa bahwa dia sudah mencapai akhir karirnya di Santiago Bernabeu. Media olahraga yang berbasis di Barcelona Sport melaporkan bahwa pemenang Piala Dunia 2018 itu berhasrat hengkang di akhir musim nanti. Pemain berusia 27 tahun itu meyakini sekarang adalah waktu yang tepat bagi dia untuk membuka tantangan baru dalam karirnya. Real Madrid luruskan rumor miring terkait masalah Hakimi dan Inter Milan. Dalam beberapa hari terakhir, media asal Italia, Corriere dello Sport, membuat heboh dunia sepak bola lantaran mengabarkan adanya keretakan hubungan antara Inter Milan dengan Real Madrid. Hubungan itu retak karena adanya masalah terkait transfer Achraf Hakimi yang disebut Inter belum membayar Madrid. Akan tetapi, tak lama kemudian Madrid bersuara dan langsung membantah segala hal rumor yang membawa-bawa Hakimi dan Inter. Sehubungan dengan informasi yang diberitakan oleh Corriere dello Sport mengenai adanya ketegangan antara klub kami dan Inter Milan, Real Madrid ingin menyatakan bahwa informasi tersebut adalah sangat tidak benar. Bunyi keterangan resmi dari pihak Madrid. Liverpool intip peluang dapatkan Vinicius Junior. Liverpool diberitakan punya target transfer baru. The Reds dilaporkan ingin mengincar Vinicius Junior dari Real Madrid. Liverpool ingin mendatangkan Vinicius sebagai langkah antisipasi. Ini dikarenakan Mohamed Salah dilaporkan ingin pergi dari Liverpool. Winger Mesir itu disebut akan hengkang di musim panas nanti. Nah, Jurgen Klopp mulai mencari kandidat pengganti Salah dan Vinicius diklaim cocok untuk posisi itu. Langkah Liverpool untuk mendatangkan Vinicius tidak akan mendapatkan kendala berarti. Ini dikarenakan pihak Real Madrid siap menjualnya. El Real butuh tambahan dana untuk membiayai beberapa transfer besar mereka di musim panas nanti. Sang winger kabarnya dibanderol di angka 80 juta euro. Southampton versus Arsenal, The Gunners tersingkir di babak keempat Piala FA. Laga Southampton versus Arsenal di babak keempat Piala FA yang digelar di St. Mary's Stadium tampil agresif sejak awal. Southampton mencetak gol pada menit ke-24. Umpan Kyle Walker-Peters mengenai kaki Gabriel dan jadi gol bunuh diri. Di babak kedua, upaya Arsenal untuk mencetak gol balasan tak membuahkan hasil. Meriam London pun gagal mempertahankan gelar Piala FA yang mereka dapat pada musim lalu. Sementara itu, Southampton lolos ke babak 16 besar. Mereka selanjutnya akan menghadapi tim Premier League lainnya, Wolverhampton Wanderers. Cheltenham versus Manchester City, comeback di Citizen maju ke babak kelima. Cheltenham menjamu City di Stadion Johnny Rocks dalam laga babak keempat. Tim tuan rumah mampu meredam The Citizen sehingga babak pertama berjalan sama kuat tanpa gol. Di babak kedua, Cheltenham mengejutkan City setelah Alfie May membuka skor di menit ke-59. Namun City membalas dengan menciptakan 3 gol di 10 menit terakhir melalui Phil Foden di menit ke-81. Gabriel Jesus di menit ke-84. Jesus scores, the flag stayed down. Dan Ferran Torres di penghujung laga. Dengan hasil ini, City berhak maju ke babak kelima Piala FA dan akan melawan Swansea City. Hasil FA Cup putaran keempat hari ini. Burnley kalah 0-1 dari Wolverhampton. Brighton menang 2-1 atas Blackpool. Millwall kalah 0-3 atas Bristol City. Barnsley menang 1-0 atas Norwich. Sheffield United menang 2-1 atas Plymouth Argyle.
West Ham menang 4-0 atas Doncaster. Swansea menang 5-1 atas Nottingham Forest. Jumpa Liverpool di FA Cup, Solskjaer ingin ulangi memori tahun 1999. Ole Gunnar Solskjaer angkat bicara terkait pertemuan timnya dengan Liverpool di akhir pekan ini. Solskjaer berharap ia bisa mengulang memori manis di tahun 1999 saat jumpa The Reds. Solskjaer menyebut bahwa perjalanan MU di FA Cup musim 1998-1999 berjalan dengan sangat indah. Meski mereka jumpa tim-tim sulit, namun mereka bisa keluar sebagai juara. Solskjaer tahu bahwa Liverpool akan menjadi lawan yang sulit bagi United. Namun ia berharap timnya bisa memiliki semangat juang yang sama seperti yang ia lakukan di tahun 1999. Alaves versus Madrid, Los Blancos menang 4-1. Real Madrid bertandang ke markas Alaves di Estadio Mendizorroza. Los Blancos sudah mampu unggul 3-0 di babak pertama. 3 gol Madrid itu dibuat oleh Casemiro di menit ke-15. And again it's Militao with a header and he scored. It's Casemiro. Karim Benzema di menit ke-41. A flick on to Benzema. Benzema with the finish. And that's brilliant from... Dan Eden Hazard di penghujung babak pertama. Eden Hazard, the flag has stayed down. This could be 3 and it is 3 because the flag... Usai turun minum, tuan rumah sempat menipiskan ketinggalan lewat Joselu di menit ke-59. Header comes in and pass Courtois and Alaves has scored. Madrid kemudian menutup laga ini dengan kemenangan 4-1 setelah Karim Benzema mencetak gol keduanya pada menit ke-70. He's got Asensio in the middle. He doesn't need him and that's it. It's 4-1. Tambahan 3 angka membuat El Real saat ini mengumpulkan 40 poin. Mereka berada di peringkat kedua. Sementara Alaves dengan hasil ini tetap berada di peringkat ke-17 dengan 18 poin. Hasil La Liga hari ini. Levante bermain imbang 2-2 dengan Valladolid. Huesca bermain imbang 0-0 dengan Villarreal. Sevilla menang 3-0 atas Cadiz. Real Sociedad bermain imbang 2-2 dengan Real Betis. Memasuki Hornada ke-20, Josef En-Nesyri masih memimpin daftar top skor dengan raihan 12 gol. Disusul Messi dan Suarez dengan 11 gol. Sedangkan Gerard Moreno dan Karim Benzema mencetak 10 gol. Eden Hazard lakukan hal langka 2 tahun sekali. Eden Hazard melakukan hal langka yang terjadi 2 tahun sekali untuk membawa Real Madrid memepet puncak klasemen Liga Spanyol. Hazard sukses mencetak 1 assist dan 1 gol dalam laga melawan Alaves. Assist Hazard muncul saat memberikan umpan kepada Benzema yang berbuah gol pada menit ke-41. Sedangkan gol penyerang asal Belgia itu muncul pada menit ke-45+2. Dilansir dari Squawcast Football, Eden Hazard untuk pertama kalinya mencetak 1 gol dan 1 assist dalam laga tandang sejak Desember 2018. Saat itu, Hazard masih berseragam Chelsea dan bertanding melawan Brighton and Hove Albion di Liga Inggris. AS Roma versus Spezia, Serigala menang dramatis 4-3. AS Roma susah payah menaklukkan Spezia pada lanjutan Liga Italia di Olimpico Sabtu 23 Januari. Ilupi butuh gol di masa injury time untuk menang 4-3. Roma membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-17 melalui Borja Mayoral. Namun di menit ke-24 Spezia berhasil menyamakan kedudukan melalui Roberto Piccoli. AS Roma kembali unggul dengan mencetak 2 gol melalui Borja Mayoral di menit ke-52 dan Rick Karsdorp di menit ke-55. Spezia mampu menyamakan skor melalui Diego Farias di menit ke-59 dan Daniel Verde di menit ke-90. Giallorossi akhirnya mencatatkan kemenangan pada injury time babak kedua melalui gol Lorenzo Pellegrini.
Dengan hasil ini, AS Roma naik ke posisi 3 sementara klasemen Liga Italia dengan 37 poin. Sementara Spezia berada di urutan ke-15 dengan 18 poin. Udinese versus Inter Milan, Nerazzurri diredam 0-0. Inter Milan harus puas pulang dengan 1 poin kala bertandang ke Udinese di lanjutan Liga Italia. Tampil dominan, Nerazzurri mesti puas berimbang 0-0. Pada prosesnya, Inter dibuat frustasi oleh rapatnya pertahanan Udinese. 4 peluang on target dicatatkan La Beneamata tanpa membuahkan hasil, sementara tuan rumah hanya sekali mencatatkan ancaman langsung ke gawang. Dengan hasil ini, Inter tetap berada di posisi 2 dengan 41 poin dari 19 laga, sedang Udinese menempati urutan ke-14 dengan 18 poin. Milan versus Atalanta, Ladea permalukan Rossoneri 3-0. AC Milan tumbang di kandang saat berhadapan dengan Atalanta di San Siro Minggu 24 Januari. Ladea mampu mempermalukan Rossoneri dengan skor 3-0. 3 gol Atalanta berhasil dicetak oleh Christian Romero di menit ke-26. This time in again from Gosens. Penalti Josip Ilicic di menit ke-53. This to put a definitive dent in their chances of being winter champions. Dan Dufan Zapata di menit ke-77. Ditch again, but it's rolled this time for Dufan Zapata. Meski kalah, Milan tetap berada di puncak klasemen dengan 43 poin. Sementara untuk Atalanta, 3 angka di San Siro membawa mereka ke posisi keempat dengan 36 poin. Di pertandingan lain, Fiorentina menang 2-0 melawan Crotone. Dan sampai pekan ini, top scorer masih dipegang oleh Cristiano Ronaldo dengan 14 angka, diikuti oleh Immobile, Lukaku, dan Ibrahimovic dengan 12 gol. Hanya 1 kemenangan dari 11 laga, AC Milan masih belum sehebat Atalanta. Kekalahan 0-3 atas Atalanta semakin memperpanjang rekor buruk Milan saat bertemu klub asuhan Gianpiero Gasperini. Menurut catatan, mereka hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dari 11 pertemuan terakhir. Milan hanya mampu meraih 1 kemenangan, menelan 4 kekalahan, sisanya berakhir imbang, di mana satu-satunya kemenangan tersebut diraih pada musim 2018-2019 dengan skor 3-1. Saya kira Atalanta adalah satu-satunya tim yang belum bisa kami kalahkan. Jadi sudah jelas kalau mereka membuat hidup kami terasa sulit, ungkap pelatih AC Milan Stefano Pioli ke Sky Sport Italia pasca pertandingan. Mainz versus Leipzig di Roten bulan tumbang. RB Leipzig takluk dari Mainz 2-3 pada lanjutan Bundesliga pekan ke-18 di Opel Arena Sabtu 23 Januari. Leipzig sebenarnya mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-15 lewat gol Tyler Adams. Sabitzer again had a try earlier on. That one came off the bar. Namun di menit ke-24, Mainz mampu menyamakan skor melalui Moussa Niakate. It's low, flick, follow up. Exactly what they... Leipzig unggul kembali di menit ke-30 lewat gol Marcel Halstenberg. Orban is waiting. Namun Mainz membalikan keadaan melalui gol Moussa Niakate di menit ke-35. Dan Leandro Barreiro di menit ke-50. Hasil ini membuat Leipzig tertahan di urutan kedua dengan 35 poin, sementara Mainz berada di posisi ke-17 dengan 10 poin. Hasil Bundesliga hari ini. Augsburg menang 2-1 atas Union Berlin, Leverkusen kalah 0-1 atas Wolfsburg, SC Freiburg menang 2-1 atas Stuttgart, Arminia kalah 1-5 atas Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin kalah 1-4 atas Werder Bremen. Sampai pekan ini, top skor masih dipegang oleh Robert Lewandowski dengan 22 gol, diikuti oleh Andre Silva dan Erling Haaland dengan 14 gol. Kabar baik buat Juventus, matches the league pulih dari COVID-19.
Juventus mendapatkan kabar baik jelang menghadapi Bologna di ajang Serie A Minggu 24 Januari. Klub asuhan Andrea Pirlo tersebut bisa diperkuat Matthijs de Ligt yang telah dinyatakan terbebas dari COVID-19. Kabar baik soal kondisi de Ligt itu disampaikan lewat situs resmi klub. Disebutkan bahwa hasil tesnya menunjukkan bahwa de Ligt telah negatif dari COVID-19. Jelas Juventus membutuhkan skuad terbaiknya meskipun lawannya hanyalah Bologna yang sedang berada di posisi ke-13. Mereka membutuhkan 3 angka untuk memperbaiki derajatnya di klasemen sementara Serie A. Performa merosot, Trent Alexander-Arnold disarankan telepon Steven Gerrard. Performa yang merosot membuat Trent Alexander-Arnold disarankan untuk menelepon ex-kapten Liverpool Steven Gerrard. Hal tersebut diungkapkan oleh ex-back Liverpool Jamie Carragher untuk membantu mengatasi penurunan performanya. Memang akhir-akhir ini Alexander-Arnold mengalami penurunan performa secara drastis. Terbaru saat Liverpool kalah melawan Burnley, back 22 tahun tersebut hanya sukses melepaskan 1 umpan silang dari 21 percobaan. Saya ingat betul bagaimana Steven mengatasi sedikit penurunan performanya setelah menembus tim utama dan dia berhasil kembali ke performa terbaiknya, ujar Carragher melanjutkan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!